Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutin ya untuk bahasan di TKA bagian kinematika gerak lengkung. Nah, di sini kompetensinya ada mengaitkan hubungan antara variabel dalam gerak parabola dan gerak melingkar beraturan pada peristiwa kehidupan sehari-hari. Batasannya gerak parabola dibatasi pada gerak parabola dengan referensi bidang horizontal dan gerak melingkar itu dibatasi pada gerak melingkar beraturan, gitu. Oke, seperti sebelum-sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu materinya sedikit ya sebelum kita ke contoh soalnya. Kayak mungkin kita bahas dari gerak parabola dulu kali ya, baru nanti kita ke gerak melingkar. Mungkin di sini aja deh ya. Oke, bagian oh sorry guys. Sebentar. Oke, bagian gerak parabola itu tuh sebetulnya dia tidak dipelajari secara mendalam juga gak apa-apa kalau misalnya teman-teman udah paham banget si GLB dan GLBB gitu. Karena sebetulnya gerak parabola itu adalah gerak gabungan antara mereka berdua. Jadi, gerak parabola itu adalah gerak setengah lingkaran ya. Nah, ini adalah gerak parabola gitu. Gerak parabola tuh dia gerak yang lintasannya setengah lingkaran dan kalau setengah lingkaran kayak gini berarti kan pergerakan bendanya tuh ada ke daerah sumbu X gitu ya. Ke sumbu X-nya dia berarti kayak gini kan ya, lurus dan ada ke dalam daerah sumbu Y. Berarti sumbu Y-nya dia ada naik dulu terus nanti ke bawah gitu. Jadi ini tuh gerak sekaligus gitu ya, gerak sekaligus di sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagian sumbu X yang akan terjadi itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena tidak ada percepatan di dalam gerak daerah sumbu X gitu. Dalam daerah sini tuh kan sebetulnya dia nggak diberi percepatan kan. Kalau misalnya kita kasih kecepatan awal 20, dia akan tetap 20 sampai akhir. Sedangkan di daerah sumbu Y, dia bakalan GLBB yang terjadi. Kenapa GLBB? Karena kalau misalkan kita kasih kecepatan 20 misalnya di awal ya, misalnya ini ada kecepatan awal V0 20, terus semakin ke atas dia tuh kan kecepatannya semakin berkurang kan ya, dan nanti pada titik tertingginya dia bakalan nol tuh. Sebelum dia jatuh ke bawah akan dipercepat lagi. Dan kalau sumbu Y itu berarti akan ada pengaruh dari percepatan gravitasi ya. Sehingga itulah kenapa kalau di sumbu Y itu yang terjadi adalah GLBB kayak gitu. Nah, di dalam daerah sumbu X biasanya ada 4 hal yang kita bisa cari gitu. Yang pertama itu tuh adalah mungkin tinggi maksimum dulu ya, tinggi maksimum. Kalau teman-teman masih ingat GLB itu kan rumusnya cuma satu ya. Kalau GLB itu dia adalah cuma V sama dengan S per T gitu. Nanti ini bakalan dipakai ketika kita ninjau daerah sumbu X. Dan ada juga GLBB. GLBB itu rumusnya dia ada 3. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Kemudian ada S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Gitu. Nah, untuk ninjau tinggi maksimum berarti kan otomatis kita lihatnya tuh di daerah sumbu Y, berarti GABB yang kita tinjau. Tinggi maksimum itu kan sebetulnya sama aja kayak jarak yang ditempuh gitu ya sama si bendanya. Jadi misalnya tinggi maksimum tuh di sini ya. Nah, ini adalah yang kita cari nih, ini HM gitu. Jarak tempuhnya kan itu awalnya dari bawah di sini terus sampai ke ketinggian maksimum berarti itu adalah jarak tempuhnya. Makanya kita harus cari rumus yang ada S-nya. Nah, biar mudah sebetulnya lebih baik kita pakai yang pertama ya, karena dia gak ada T-nya atau gak ada waktunya. Karena kan kita juga gak tahu ya berapa waktu yang dibutuhin sampai ke titik maksimumnya. Berarti lebih enak kita pakai rumus yang pertama, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Tanda plus minusnya berarti yang digunakan minus ya, karena dia akan diperlambat. Dari awal sini sampai ke atas itu kan diperlambat tuh. Dikurangi 2AS. A-nya boleh diganti sama percepatan gravitasi, S-nya boleh diganti dengan tinggi maksimum. Kita tulisnya adalah HM. VT-nya itu adalah 0 ya. Kecepatan di titik tertinggi adalah 0. Nah, di sini bagian V0-nya kita juga gak bisa langsung nulis V0. Kenapa? Karena kan kecepatan awal yang dikasih itu miring ya. Nah, berarti dia bakalan ada proyeksi ke sumbu X dan sumbu Y nih. Bagian sebelah sini berarti bakal V0 cos theta di bagian sumbu X dan di bagian sumbu Y-nya bakalan sin theta. Begitu.
Oke, sekarang kalau kita masukin ya, V0-nya berarti yang dipakai adalah V0 sin, karena yang kita tinjau sekarang adalah daerah sumbu Y, berarti V0 sin theta kuadrat gitu ya, dikurangi 2GHM. Oke, ini berarti 0 sama dengan V0 dikuadratin V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GHM. Atau berarti kalau 2GHM-nya kita pindahkan ke sini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta, maka HM itu akan sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi harapannya itu nggak dihafal juga ya teman-teman. Tinggi maksimum rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, karena nanti bakalan kalau nggak ingat nanti ya berabe gitu ke sananya ya. Begitu. Oke, selain tinggi maksimum, yang bisa kita cari juga waktu di sini ya. Waktu sampai puncak. Waktu sampai puncak. Gitu. Nanti kita tulisnya TP deh ya. Nah, karena kita lagi ninjau bagian sumbu Y, berarti kan waktu sampai puncak itu tuh adalah T, yang mana kita bisa pakai salah satu dari rumus ini atau rumus ini kan. Nah, lebih simpel adalah menggunakan rumus yang kedua, teman-teman. Kenapa? Karena yang ketiga tuh dia ada S, berarti jarak tempuh sampai puncaknya, yang mana tinggi maksimum tadi gitu ya. Terus V0-nya juga nanti bakalan sedikit lumayan ribet gitu ya untuk penurunannya. Jadi lebih baik pakai yang kedua, yaitu VT sama dengan V0, tanda yang digunakan min GT ya, A-nya kita ganti dengan G. VT-nya akan 0 di titik tertinggi, V0-nya tadi, yaitu kita akan gunakan V0 sin theta min G, T-nya itu adalah waktu puncak, kita tulis TP aja gitu ya. Nah, min GTP pindah ke kiri, jadi GTP positif sama dengan V0 sin theta, terus TP berarti adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Begitu. Ini waktu sampai puncak nih ya. Nah, selain waktu sampai puncak, ini di sini aja kali ya. Kita juga bisa cari waktu maksimum nih. Waktu maksimum tuh dia artinya sampai dia ke tanah lagi ya. Nih, kan dia di awal tuh di tanah nih. Terus kita kasih kecepatan awal, dia akan gerak ke sini kan. Syung. Nah, sampai ke tanah lagi itu tuh butuh berapa lama? Kalau waktu puncak tuh dia berarti setengahnya sampai ke titik puncak ini. Gitu. Berarti tinggal kali 2 kan sebetulnya kan. Waktu maksimum tuh adalah tinggal 2 kalinya dari waktu puncak. Jadi teman-teman kalau misal di soal ataupun udah tahu waktu puncaknya berapa tinggal kali 2 aja. Waktu puncak tadi adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Begitu. Yang terakhir yang biasa dicari di ini tuh gerak parabola itu tuh ada jarak maksimum nih. Kalau jarak maksimum itu tuh di dalam daerah sumbu horizontal gitu. Dalam daerah sini berarti nih dari sini ke sini itu namanya adalah jarak maksimum atau nanti kita tulisnya boleh SM. Karena jarak maksimum itu daerah horizontal berarti kita gunakan rumus GLB. Yaitu yang satu tadi Pi sama dengan S per T. Kalau mau tahu S berarti jadi V kali T. Nah, V-nya di sini, V yang mana yang digunakan, itu tuh adalah yang cos ya, yang daerah sumbu X, teman-teman. Berarti V0 cos theta. Kemudian waktunya yang mana nih? Nah, waktunya kita juga pakai waktu maksimum. Kenapa? Karena kan jarak maksimum tuh dia ditempuh waktunya tuh dari sini ke sini kan. Gitu. Itu tuh adalah waktu maksimum. Yang mana waktu maksimum tadi udah dicari yaitu 2V0 sin theta per G gitu. Nah, ini ke sini lah ya. Jadi S itu adalah 2V0 kuadrat cos theta sin theta dibagi dengan G. Oke. Nah, ini bahasan gerak parabola beres gitu ya. Sekarang kita akan bahas gerak melingkarnya nih, teman-teman. Gerak melingkar kita bahas tipis-tipis aja ya, karena ini juga dibatasi sebetulnya dari gerak melingkar beraturan. Dan kayaknya juga teman-teman udah dapat lah ya, ini tuh di kelas 10 biasanya gitu. Nah, apa aja sih di besaran-besaran ataupun yang dibahas di gerak melingkar? Itu ada beberapa hal ya. Pertama itu ada periode dan frekuensi. Periode dulu deh ya. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu. Kalau teman-teman ingat misalnya nih ya contoh, periode presiden menjabat itu tuh adalah 5 tahun gitu. Nah, berarti itu adalah periodenya, waktu. Ini juga sama. Berarti waktu apa nih? Waktu benda untuk gerak melingkar satu putaran penuh. Untuk satu putaran penuh. Satu putaran penuh.
gitu. Karena kan oke, sorry ya. Kalau misalnya gerak parabola tuh dia tadi setengah lingkaran doang, kalau gerak melingkar tuh dia satu putaran penuh gitu. Jadi lingkaran penuh. Kalau tadi kan parabola cuma setengah lingkaran. Nah, periode itu T simbolnya bisa dicari dengan menggunakan rumus T dibagi dengan N, atau waktu dibagi dengan si N-nya, atau N-nya tuh di sini adalah, banyaknya putaran gitu. Nanti deh mungkin ada contoh ya di belakang ya. Yang kedua itu ada frekuensi, kalau frekuensi apa? Nah, kalau frekuensi itu dia adalah banyaknya. Contoh, kalian misalnya, nyikat gigi itu tuh 2 kali dalam satu hari. Nah, itu tuh namanya frekuensi. Frekuensi kalian menyikat gigi itu tuh adalah 2 kali sehari. Frekuensi kalian belajar dalam sehari misalnya adalah 10 jam, misal ya. 10 jam dalam sehari itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya, banyak putaran dalam 1 detik. 1 detik. Kalau teman-teman lihat frekuensi dan periode itu sebetulnya kebalikan dari satu sama lain ya. Kalau periode itu waktu untuk satu putaran, kalau frekuensi itu adalah banyak putaran dalam satu waktu atau 1 detik. Nah, frekuensi berarti rumusnya tinggal kebalikannya dari si periode, yaitu N dibagi dengan T gitu. Nah, hubungan mereka berdua ada ya, ada hubungan mereka berdua. Kita lihat nih, T per N sama N per T kan dia tinggal dibalik aja ya. Jadi T tuh dia bisa 1/F gitu. Atau kalau mau tahu F itu tuh adalah 1/T. Begitu teman-teman. Ya. Nah, ini adalah periode dan frekuensi yang pertama. Yang kedua, itu ada yang namanya yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga ada yang namanya kecepatan linier. Kecepatan linier. Dan kecepatan sudut nantinya bakalan ada ya. Nah, kalau linier tuh apa sih ya? Linier tuh adalah dalam pergerakan yang linier tuh linier tuh dia adalah panjang lintasannya gitu. Kalau misalnya geraknya lingkaran, berarti lintasannya tuh kan yang dilalui itu adalah lintasan lingkaran ini kan, gitu. Nah, itu adalah kecepatan dalam linier ya gitu, kecepatan untuk satu lingkarannya, atau bisa kita tulis deh ya, kecepatan atau seberapa cepat gitu ya. Seberapa cepat benda bergerak dari satu titik ke titik lain. Dari satu titik ke titik lain. Titik. Nah, tadi kan ini tuh dibatasi sampai GMB doang kan? Gerak melingkar beraturan. Berarti hubungannya itu adalah sama GLB, teman-teman, gerak lurus beraturan. Nah, kecepatan linier tuh dia sama aja kayak itu ya. Dimana kan kecepatan tuh adalah V sama dengan S dibagi dengan T ya. Nah, di sini S-nya tuh dia bukan jarak lagi karena di sini bentuknya dalam bentuk lingkaran ya. Berarti S-nya bakal sama kayak keliling lingkaran. Berarti bisa ditulis V itu sama aja S-nya kayak keliling lingkaran. Terus waktunya di sini bukan waktu biasa lagi tapi periode gitu. Karena kan ini periode lah yang lagi kita bahas sekarang ya. Keliling lingkaran itu adalah 2VR dibagi dengan T gitu. Nah, ini adalah si kecepatan linier atau 2VR per T ini bisa kita ubah juga hubungannya sama si frekuensi bisa ya. Jadi 2VR dikalikan dengan F. Begitu. Karena R tuh dia kan sebetulnya sama aja kayak T itu kan dia sama aja kayak 1/F tadi. Gitu ya. Nah, sekarang yang keempat, kita akan bahas kecepatan sudut. Kenapa kecepatan sudut kita bahas sekarang? Karena dia ada hubungannya sama kecepatan linier. Gitu. Kalau kecepatan benda linier itu tuh tadi seberapa cepat benda berpindah. Jadi kalau kita gambarin tuh gini lah ya. Kita gambarin dulu dikit ya. Biar kebayang gitu. Kalau kita gambarin misalnya di sini deh ya. Nah, di sini gitu ya. Kan gerak melingkar tuh begitu. Misalnya di sini ada noda ya, ada noda. Ini noda pertama tuh posisinya ada di sini. Setelah beberapa saat noda tuh dia pindahnya ke sini. Nah, kecepatan linier tuh dia hubungannya di sini nih. Seberapa cepat benda tuh berpindah dari titik satu ke titik yang kedua.
gitu. Kalau kecepatan sudut apa? Nah, kecepatan sudut mari kita bahas. Kalau ini adalah perubahan, jadi seberapa cepat, oke kita tulis seberapa cepat aja deh ya, biar sama nih ya. Ntar kita kopas aja lah ya. Copy nih, seberapa cepat perpindahan sudut, perpindahan perpindahan sudut dalam selang waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya kita ambil titik di sini ya, terus, kita ambil misalnya patokannya di sini, misalnya patokannya. Terus titik, dari sini sampai ke titik satu itu misal adalah berapa ya, 65 derajat. Eh, iya boleh ya, 65 derajat misal. Nah terus dia pindah ke titik yang kedua di sini, lurus misalnya, berubah dari sini awalnya 65 itu jadi 180 kan ya. Nah seberapa cepat sih si sudutnya tuh berpindah, itu namanya adalah kecepatan sudut. Jadi beda sama kecepatan linier. Kalau linier tuh dia bagian kelilingnya gitu, bagian atasnya yang melengkungnya. Kalau ini tuh dia sudutnya yang berubah. Nah ini sama aja sebetulnya kayak V sama dengan S per T gitu. Nah, tapi yang berubah di sini bukan jaraknya kan, tapi perpindahan atau perubahan sudutnya. Jadi bisa ditulis delta theta dibagi dengan delta T. Ini adalah kecepatan sudut. Oh ya, simbolnya kecepatan sudut adalah omega ya, delta theta per delta T. Begitu. Nanti ada hubungannya nih kecepatan sudut dengan si kecepatan linier. Kecepatan sudut dan linier hubungannya apa? Yaitu V itu sama aja kayak omega dikalikan dengan R gitu. Nah, ini tuh berarti ya, lihat guys di sini di mana? Nah, berarti omega tuh selain delta theta per delta R, lihat omega tuh kan V itu omega kali R. Berarti belah sini juga omega kan ya? Nah, ini omega nih. Ini omega, ini juga omega sama F ya. Gitu. Berarti nanti omega tuh bisa dicari juga rumusnya menjadi 2V per T atau 2V dikalikan dengan F gitu. Wah, ini materi aja udah mau 17 menit ya. Gak apa-apa tapi ya. Soalnya nanti lumayan relatif mudah lah ya. Nah, itu adalah kecepatan sudut dan kecepatan linier. Sekarang di percepatan sudut itu tuh ada beberapa jenis, ada percepatan sentripetal dan ada percepatan tangensial gitu. Apa bedanya? Mari kita jelaskan. Kayak percepatan sudut dulu deh ya. Ini tadi sampai nomor berapa? 4 ya. Yang kelima itu ada percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, apa itu percepatan sudut? Percepatan sudut itu tuh dia perubahan kecepatan sudut ya. Perubahan kecepatan sudut. Tadi kan kecepatan sudutnya udah diketahui ya. Misalnya kecepatan sudut pertama itu tuh adalah 5 radian per second, berubah jadi 10 radian per second. Berarti ada perubahan kecepatan sudut di sana. Gitu. Nah, percepatan sudut apa rumusnya? Ya, percepatan sudut tuh alfa, rumusnya delta omega per delta T. Gitu aja, teman-teman. Delta omega itu berarti perubahan kecepatan sudut dan delta T itu adalah perubahan waktunya. Waktu yang dibutuhkan untuk perubahan kecepatan sudut itu adalah apa? Hubungannya apakah ada dengan percepatan linier? Ada, teman-teman. Nah, percepatan linier tuh oke, kita tulisin aja ya. Ada yang namanya percepatan linier, atau ini tuh namanya nama lainnya tuh adalah tangensial. Nah, ini tuh adalah perubahan kecepatan linier. Gitu. Perubahan kecepatan linier. Jadi ini hubungannya sama yang linier sama linier gitu ya, atau percepatan tangensial tuh tadi nama lainnya ya. Si percepatan linier tuh dan percepatan sudut sama kecepatan sudut berarti hubungannya. Nah, percepatan linier itu tuh rumusnya adalah bisa ada hubungannya dengan si alfa atau dia sendiri itu delta V per delta T berarti ya. Perubahan kecepatan linier dibagi dengan perubahan waktu. Nah,
Kita tahu tadi tuh V itu kan omega dikali R ya, berarti ini sama aja kayak delta omega kali R per delta T gitu. Nah, apa ini delta omega per delta T tuh? Ini tuh kan yang tadi percepatan sudut. Jadi hubungan percepatan linier atau percepatan tangen sial dengan percepatan sudut itu tuh adalah alfa dikalikan dengan R, alfa dikali dengan jari-jarinya. Begitu teman-teman. Satu lagi yaitu tentang percepatan sentripetal. Oke, yang keenam itu tuh ada percepatan sentripetal. Oke, kalau teman-teman bingung apa sih bedanya gitu ya, buat apa sih si percepatan sentripetal, percepatan linier, terus percepatan sudut, kalau kita gambarin dulu gitu ya. Nih, kecepatan kayak gini lah ya. Oke, kalau misalnya gerak melingkar itu tuh kan dia pasti ada titik tengahnya ya, ada pusatnya gitu, pusatnya. Percepatan linier itu tuh dia arahnya, pergerakannya itu tuh di sebelah sini kan, daerah sebelah sini ya. Ini tuh adalah percepatan tangensial atau mungkin kalau kita gambarin si percepatan tangensial tuh dia arahnya bakalan sesuai dengan. Oke, kita ini dulu deh ya. Nih, ada benda misal. Kita tulis bendanya di sini. Nah, benda tuh kan originalnya ya, originalnya. Kalau misalnya dia tidak gerak melingkar, dia tuh kan geraknya bakalan ke sini berarti ya. Nah, ini adalah percepatan tangensial atau percepatan linier. Kalau misalnya si gerak melingkar dihilangkan, bendanya akan geraknya ke sana. Sedangkan kalau percepatan sentripetal, dia tuh arahnya yang ke pusat lingkaran. Nah, gitu. Jadi percepatan sentripetal dan percepatan linier atau tangensial itu tuh dia bakalan tegak lurus. Jadi sentripetal tuh adalah yang membuat percepatan yang membuat benda bergerak melingkar. Benda bergerak melingkar. Kenapa kalau misalkan tidak ada percepatan sentripetal berarti bendanya gak akan gerak melingkar, tapi akan ya dia bergerak lurus aja gitu biasa, gak akan bergerak melingkar. Nah, karena ada percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran, berarti bendanya akan tertarik tuh ke pusat lingkaran gitu. Terus rumusnya apa? Percepatan sentripetal itu tuh adalah V kuadrat dibagi dengan R atau bisa juga omega kuadrat R gitu ya. Ini adalah rumusnya. Nah, kalau misalnya V-nya dia gak ada apa-apa ya, maksudnya gak ada apa-apa, gak ada VT atau apapun, berarti dia kecepatan linier gitu. Oke, beres materinya ya teman-teman. Ini tuh sebetulnya ya materi aja buat dipelajari. Nanti kita ke pembahasan soalnya nih sekarang. Oke, lihat di sini yang pertama ada sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second. Oke, lihat. Di sini bergerak mendatar kecepatan 200 meter per second ini berarti dia milik sumbu X. 200 meter per second. Melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Misalnya kita tulis H deh ya, boleh 500 meter. Bom jatuh di B dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Jarak dari A ke B adalah, oke, ini sebetulnya kurang jelas soalnya ya. Tapi kalau kita gambarin, misalnya ada pesawat terbang, ini titik aja deh ya. Dia tuh ada di titik A, misal. Di sini jarak ketinggiannya adalah 500 meter. Terus bom tuh kan dia ada kecepatan dalam sumbu X ya. Dia dijatuhkan dan pasti otomatis dia akan bergerak setengah lingkaran gini kan. Ini adalah titik B. Yang ditanyain itu adalah berapa sih jarak dari A ke titik B gitu. Ini kita tulis S. Oke. Nah, untuk mencari ini kita tuh kan sebetulnya nyari di daerah sumbu S ya teman-teman, sumbu X ya teman-teman, di daerah horizontal. Berarti kan otomatis nanti rumusnya gampang aja pakai GLB kan, yaitu V sama dengan S dibagi T. Ini nulisnya di sini gak apa-apa lah ya. Takutnya nanti gak muat. V-nya udah ada kan? V dalam sumbu X tuh udah ada 200. S-nya yang ditanyain. Masalahnya di sini berarti gak ada T-nya, guys. Berarti langkah pertama adalah kita cari waktunya dulu. Cari waktu. Dari mana cari waktu? Dari daerah yang 500 meter ini, daerah sumbu Y. Daerah sumbu Y itu adalah daerah GLBB. Kita lihat lagi deh ke yang tadi ya. GLBB itu yang ada T-nya tuh apa aja sih? Nih, yang ada T-nya tuh kan
rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Ini sebetulnya bebas ya teman-teman mau pakai rumus pertama atau mau rumus yang kedua. Kayaknya kita pakai rumus yang pertama lebih ini deh, lebih mudah ya. Sorry, yang kedua maksudnya, Vt sama dengan V0 itu ya. Oh, tapi Vt-nya kita gak tahu ya. Berarti mendingan pakai rumus yang terakhir guys, yaitu S V0T, sorry. Berarti S sama dengan V0T, tandanya plus 1/2, A-nya ganti jadi G, T kuadrat. Nah, kenapa plus? Karena dari atas itu tuh kan dia dalam daerah sumbu Y itu dia tidak diberi kecepatan. V dalam sumbu Y-nya akan sama dengan 0 meter per second. Gitu. Jadi dilepas tuh ya didorong ke sumbu X aja, di sumbu Y-nya nggak ada. Semakin ke bawah ada percepatan gravitasi, berarti akan semakin dipercepat. Makanya tandanya adalah plus. Oke, kita masukin nilai-nilai yang udah diketahui. Jarak tempuhnya itu akan sama dengan si 500 meter. Berarti 500 sama dengan V0-nya tuh adalah 0. Kita jangan pakai yang 200 ya teman-teman. Ingat, pisahkan antara sumbu X dan sumbu Y. 200 tuh dia milik sumbu X. 0 kali T ditambah 1/2, G-nya 10, T-nya gak tahu. Berarti 500 sama dengan 0 kali T adalah 0. Setengah kali 10 adalah 5, T kuadrat. 5-nya pindah ke kiri, berarti 500/5 sama dengan T kuadrat. 500 bagi 5 adalah 10 ya, T kuadrat. Berarti, 100 guys. Berarti akar 100 sama dengan T. T-nya kita hilangkan dengan mengakarkan kedua ruas. Akar 100 adalah 10 detik. Berarti butuh waktu 10 detik tuh dari atas sampai ke bawah. Oke, yang ditanyain kan di sini bukan itu ya, tapi jarak AB. Oke, yang kedua berarti kita cari S-nya atau jarak AB dari rumus Pi sama dengan S per T. Berarti mau tahu S tuh rumusnya V kali T. Nah, sekarang bisa lah kita gunakan si 200 meter per second ini, teman-teman. Bisa ya sekarang kita pakai. Karena ini kita lagi tinjau daerah sumbu X-nya. Berarti ininya 200, waktunya adalah 10. 200 kali 10 adalah 2000. Begitu deh, meter. Jadi ini adalah jawabannya. Gitu ya. Ntar ganti ya ininya warna biru ini lucu deh kayaknya. Oke. Gitu ya, jawabannya adalah yang E. Sekarang kita ke nomor yang kedua ya. Ada sebuah benda dilempar katanya dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 60 derajat. Berarti tetanya dia 60 derajat. Ketika benda mencapai tinggi maksimum, jarak mendatar yang ditempuhnya adalah 10 akar 3 meter. Oke. S saat tinggi maksimum ya. Berarti SP deh ya, boleh kita tulisnya. Tinggi puncak, jarak di daerah puncak yaitu 10 akar 3 meter. Kecepatan awal benda tersebut adalah yang ditanyakan adalah V0, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman tidak paham sama konteks soalnya, sama materinya, itu tuh teman-teman bakalan bingung, V0 yang mana gitu ya. Nggak ada rumus V0 di yang kita bahas tadi gitu. Tapi kalau teman-teman paham sama materinya, teman-teman insya Allah bakalan bisa ngerjain ini. Kan kalau kita gambarin tuh tadi setengah lingkaran gini ya. Kita tuh tahu SM tuh daerah sini kan, SM. Nah, SP ini tuh adalah jarak benda saat mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum tuh di sini. Berarti kita tuh cuma tahu segininya, guys. Gitu. Berarti kan kalau mau tahu SM, itu kan tinggal 2 kali SP kan. SM tuh berarti 2 dikali 10 akar 3 gitu. Berarti SM-nya bakal sama dengan 20 akar 3. Masalahnya di sini bukan SM yang ditanyain, tapi si V0-nya. Oke, kita bisa cari V0 dari SM, teman-teman. Nih, tadi kan SM tuh rumusnya adalah kalau kita pakai SM tuh kan berarti GLB ya. Berarti V sama dengan S per T. Kecepatannya berarti pakai yang cos. Berarti V0 cos theta sama dikali waktunya. Waktunya tuh tadi agak inget ya. Kita langsung aja lah ya. Si SM tuh dia 2 V0 kuadrat cos theta sin theta. Sorry teman-teman. 2 V0 kuadrat cos theta sin theta. Tuh kan kalau gak inget tuh jadi gak inget guys. Aku aja yang ngejelasin tuh gak inget rumusnya. SM tuh dia 2 V0 kuadrat sin theta cos theta. Aku tuh emang harus diturunkan gitu dari awalnya. Tapi ini gak akan muat ya segini. Gak apa-apa, kita langsung aja 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G ya.
Oke, nah tapi tetap harus ini ya, harus harus kalian harus paham gitu. Kalian harus dihafalin ya. Kalau ini kan kita lagi latihan ya, gak apa-apa ya. Oke, kita masukin SM-nya tuh udah ada 20 akar 3. Sama dengan 2, V nolnya gak tahu, kita tulis aja. Tetanya adalah 60 derajat. Ini juga sama, cos 60 berarti per G-nya adalah 10. Oke, langkah pertama 10-nya boleh banget dipindah ruasin ke kiri. Berarti jadi 20 akar 3 kali 10 sama dengan 2 V nol kuadrat. Sin 60 itu tuh adalah setengah, cos 60 itu adalah setengah akar 3. Ini gak tahu kebalik atau enggak ya. Yang penting salah satu sin dan cos itu adalah setengah dan setengah akar 3. 20 akar 3 kali 10 adalah 200 akar 3 sama dengan ini duanya boleh banget dicoret kan ya sama ini nih. Berarti ini jadi 1/2 V nol kuadrat akar 3. Akar 3-nya boleh banget dicoret karena ada di kedua ruas. Berarti sekarang pindah ruasin aja si 1/2-nya ke kanan, sorry ke kiri, jadi 200 kali 2 sama dengan V nol kuadrat. 200 kali 2 adalah 400. V nol kuadrat berarti tinggal diakarkan ya sama kayak tadi. Untuk menghilangkan kuadrat kita bisa akarkan kedua ruas. Akar 400 adalah 20, berarti V nolnya adalah 20 meter per second. Jawabannya adalah yang yang B gitu guys. Ya. Sekarang kita ke nomor yang ketiga. Di sini ada sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal di sini aja kali ya. 60 meter per second, sudut elevasinya adalah 53 derajat. Bila G adalah 10 meter per second kuadrat, maka posisi peluru pada saat detik ke-1 adalah, nah ini teman-teman juga kalau misalnya cuma menghafal dari si rumus-rumus yang tadi kita bikin, itu tuh gak akan paham gimana ngerjainnya. Sedangkan ini tuh sebetulnya dia cukup mudah ya untuk ngerjainnya. Ingat aja kalau misalnya gerak parabola tuh dia adalah gerak dua dua dimensi ya, sumbu X, sumbu Y. Ini kalau kita gambarkan kan kayak gini ya. Ini V0 tuh ke sini, V0. Berarti di dalam daerah sumbu X, ini tetanya lah ya. Berarti sumbu X tuh dia V0 cos theta dan sumbu Y itu dia adalah akan V0 sin theta. Oke. Ini pertama kita bisa cari sumbu X dulu deh boleh ya. Kita cari sumbu X dulu yang gampang. Cari posisi di sumbu X. Sumbu X itu cuma satu rumusnya, V sama dengan S per T. Gitu. Atau X di sini ditulisnya ya, bukan si S. Berarti kalau mau tahu X itu tuh adalah V kali T. V-nya yang mana? V-nya ingat kita gak boleh pakai si V yang V0 langsung gitu, tapi pakai V0 cos theta dikali T-nya udah ada 1 detik. Kita tinggal masukin deh V0-nya 60 dikali cos 53 derajat, T-nya adalah 1. Berarti X sama dengan 60 cos 53. Cos 53 tuh kalau sin 37 tuh kan dia 0,6. Sin sin 37 0,6, cos 37 berarti 0,8, berarti ini cos 53 0,6 ya. Kali 1. 60 kali 0,6 itu tuh adalah 6 kali 6 36 ya, berarti 36 meter. Gitu. Kalau 36 meter berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Pilihannya antara A dan C. Oke, yang kedua kita bisa cari daerah sumbu Y nih. Di daerah sumbu Y, kita kan ada terjadi GABB ya. Kita berarti pilih nih rumus mana yang akan kita gunakan. Lebih mudah tuh adalah yang rumus ketiga ini ya, S sama dengan V0 T plus minus setengah T kuadrat. Kenapa enggak yang ke-1? Karena dia ada VT atau kecepatan akhirnya, kita nggak tahu. Oke, kita pakai rumus itu. S sama dengan V0 T, tandanya adalah plus 1/2 AT kuadrat. Gitu, kita anggap 1 detik tuh dia belum turun ke bawah ya, jadi masih di atas. S-nya ganti jadi Y, V0-nya juga ingat, kita pakai V0 sin theta dikali T ditambah dengan 1/2, A-nya ganti jadi G, T kuadrat. V0-nya adalah 60 sin 53, T-nya 1, tambah 1/2, G-nya 10, T kuadrat berarti 1 kuadrat. 60 sin 53, kalau cos 53 0,6 berarti ini 0,8. Tambah setengah kali 10 itu adalah, setengah kali 10 itu adalah 5. Dikali 1 kuadrat 1 lah ya.
60 kali 0,8, 6 kali 8 itu tuh adalah 42, ya kan? Sorry 48 ya, 6 kali 6 36, 42, 48, berarti ini 48 ditambah dengan, bentar guys, 6, 35, 42, 48 ya, betul ya? Bentar, tapi kok tidak ada jawabannya? Harusnya, sebentar. Iya 48 ya, tambah 5. Berarti 48 tambah 5 tuh 53 ya, 53 meter harusnya. Bukan 43 meter. Atau ini dia udah ke bawah gitu maksudnya. Iya, kayaknya dia, oh sorry sorry guys, tadi kan kita anggap dia belum ke bawah ya, berarti tandanya min guys, sorry sorry sorry. Sorry sorry, ini salah teknik. Sini ya. Nah, harusnya dia min ya, Vino T min, Vino T min, ini kali 1 min, berarti 0,8 min, min 5. Nah, ini 43 meter. Oke, sorry guys, ada kesalahan teknik. Berarti ini jawabannya adalah yang C, gitu ya. Sip, mari kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Ada seorang tentara, dia menembak objek yang terletak pada ketinggian 160 meter dari tanah dengan sudut elevasi 45 derajat. Oke, berarti H-nya adalah 160 meter, sudut elevasi θ adalah 45 derajat, jarak mendatar objek ke penembak adalah 320 meter, maka kecepatan awal agar objek tersebut tertembak. Oke, kita gambarin dulu seperti biasa. Ada tentara menembak objek. Tentara tuh kan dia dari tanah biasanya lah ya. Nah, terus kayak gini lah ya. Ini objek misalnya. Dia adalah 160 meter. Terus dari sini ke sini itu tuh adalah 320 meter dengan tetanya 45 derajat. Oke, untuk kerjain soal ini ada dua cara sebetulnya untuk nyari V0. Untuk nyari V0 kita bisa dari S mulainya atau dari H gitu. S ini ingat teman-teman ini tuh bukanlah SM tapi S sampai puncak doang. Berarti kalau mau tahu SM itu kali 2 kan ya. 2 kali 320 berarti 640 meter gitu. Nah, kita bisa karena tadi kita dari SM kita cari dari HM aja deh ya. HM tuh rumusnya apa? Mari kita lihat lagi ke sini. HM tuh dia V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. HM-nya udah ada yaitu 160 meter. V0-nya itu tuh, nah kenapa itu bisa jadi HM gitu ya? Tahu dari mana itu HM? Karena kalau itu bukan titik maksimumnya, berarti kan si pelurunya dia gak akan kena kan. Misal nih ya, pelurunya di sini nih ya, kita cuma bisa sampai 160 meter ya, berarti dia gak akan kena. Atau pelurunya di sini di bawah nih misal, bukan di titik maksimumnya ya, berarti kita gak akan kena juga gitu. Makanya itu adalah HM. Sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta berarti sin 45 derajat dikuadratkan per 2G, 2 kali 10. Oke, berarti 160 sama dengan V0 kuadrat. Sin 45 tuh dia setengah akar 2 dikuadratkan 2 kali 10, 20. 20-nya pindah berarti 160 kali 20 sama dengan V0 kuadrat. Setengah dikuadratin 1/4, akar 2 dikuadratin adalah 2. 160 kali 20, 3200. V0 kuadrat ini bisa dicoret jadi 2 ya, berarti 1/2 ya, berarti 2-nya pindah juga jadi 3200 kali 2 sama dengan V0 kuadrat. 3200 kali 2 adalah 6400 sama dengan V0 kuadrat. Kita akarkan kedua ruas agar kuadratnya hilang, akar 64 tuh dia 80 berarti ya. Oke, V0-nya berarti 80 meter per second. Teman-teman juga boleh cobain kalau misalnya dari SM dia bisa atau enggak gitu. Itu juga akan sama sebetulnya nilainya, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ke nomor 5, ada peluru P dan Q ditembakkan dari senapan yang sama, kecepatan awal sama, sudut elevasi doang yang berbeda. Peluru P sudut elevasinya adalah 60 derajat dan peluru Q sudut elevasinya itu tuh adalah 30 derajat. Perbandingan jarak maksimum yang dicapai peluru P dan Q adalah, oke, jarak maksimum tuh boleh kita
Lihat lagi rumusnya tuh 2V0 kuadrat sin theta cos theta per G. 2V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Perlu teman-teman lihat di sini, perlu teman-teman perhatikan karena V0-nya sama ya, kecepatan awalnya tuh sama karena dia pakai senapan yang sama. Di soal tuh dia dikatakan seperti itu. Nah, berarti yang mempengaruhi di sini itu tuh hanyalah sin theta cos theta. Ini doang kan? Ya, berarti SM tuh dia hanya dipengaruhi oleh sin theta cos theta. Berarti bisa ditulis aja SM yang dicapai P per SM yang dicapai Q itu tuh adalah sin theta P cos theta P dibagi dengan sin theta Q cos theta Q. Gitu aja. Kok yang disebut Q yang ditulis P ya. Nah, kita tinggal tulis aja guys seperti itu. Berarti SMP SMQ sama dengan sin theta P-nya itu adalah 60, cos theta P berarti cos 60. Yang Q-nya dia adalah 30, berarti sin 30 cos 30. Oke, berarti SMP per SMQ sama dengan sin 60 itu dia setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Cos 60 itu dia setengah. Per sin 30 itu dia setengah. Dan cos 30 dia adalah setengah akar 3. Oke, ini bisa dicoret guys. Ini coret dengan ini. Kemudian ini coret dengan ini. Berarti kan nilainya sama ya. SMP per SMQ nilainya sama. Berarti 1:1. Jawabannya adalah yang dodol ini. Gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Dari nomor 6 sampai nomor 10 ini tuh dia bahasannya tentang gerak melingkar ya. Mari kita lihat di sini ada roda sepeda, dia tuh berputar menempuh 10 V radian per second. Satuannya radian per second. Radian per second tuh dia satuan omega, kecepatan sudut. 10 V radian per second. Sorry guys. Waktu yang dibutuhkan roda untuk melakukan 1 kali putaran penuh. Oke. Berarti yang ditanyain tuh adalah waktu. Waktu tuh dia sama aja kayak periode tadi ya. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan roda untuk melakukan 1 putaran. Kita ingat-ingat tadi, omega tuh rumusnya ada 2V dibagi dengan T. Nah, omeganya udah ada nih, 10V sama dengan 2V dibagi dengan T. Berarti untuk tahu T, dia adalah tinggal 2V per 10V. V-nya boleh banget dicoret. Berarti T itu adalah 2/10 atau 0,2 sekon. Oke. Sebetulnya soal-soal yang kita bahas itu tuh masih tergolong cukup mudah ya jika dibandingkan dengan TKA atau contoh soal TKA yang diberikan oleh Kemendikdasmen sekarang namanya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas soal-soal yang lebih hot lagi dibandingkan yang sekarang ya. Bismillah kita ada waktunya ya untuk ke sana. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Ke nomor 7. Jari-jari sebuah roda, berarti R-nya adalah 8 cm, kita ubah ke meter jadi 0,08 meter. Jika roda berputar 6 putaran, berarti N-nya, banyaknya putaran adalah 6 putaran. Tiap detik, berarti T-nya dalam 1 second. Maka frekuensi dan periode, oke. Frekuensi itu tuh adalah N per T rumusnya guys. N-nya 6, T-nya 1. 6 bagi 1 adalah 6, berarti 6 Hz. Berarti yang selain 6 Hz boleh banget kita coret. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Sekarang kita cari T-nya. Periode itu adalah 1 per F. Ya, atau T per N lagi juga boleh sebetulnya. 1 dibagi F-nya berapa? F-nya adalah 6. Oke, berarti 1/6 second. Sorry, ini satuannya second. Nah, yang 1/6 second itu adalah pilihan jawaban yang A. Gitu. Lanjut ke nomor 8, ada sebuah benda masanya 10 kg. Oke, masanya dia 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan. Nah, ini satuannya 4 meter per second berarti dia kecepatan linier, bukan kecepatan sudut. Jari-jari lingkaran adalah 0,5 meter, maka mana pernyataan yang benar? Oke, kita dimulai dari yang pertama ya. Kita lihat kebenaran dari pernyataan-pernyataan ini. Ada frekuensi. Dia frekuensinya katanya 4 per Hz. Oke, sepertinya dari sini kita belum bisa, bisa ketang ya. Nah,
V itu dia adalah omega dikalikan dengan R ya. Ada V, ada R, berarti bisa kita mulai dari sana untuk nyari frekuensi. V-nya 4, omega tuh dia adalah 2V per F gitu ya, kali R-nya adalah 0,5. Begitu, berarti 4 sama dengan 2V kali 0,5, 2 kali 0,5, 2 kali setengah adalah 1. Berarti V per F, berarti mau tahu F itu adalah V per 4 guys, satuannya. Oke, ini berarti terbalik ya, nomor satu dia salah. Oke, karena satu salah berarti ini, dan ini bisa kita eliminasi. Sebetulnya teman-teman nggak tinggal ya, tinggal cari aja 2 dan 3 mana yang betul gitu. Karena 4 dia otomatis betul kalau berdasarkan si pilihan jawabannya. Tapi kita akan cek satu-satu aja ya. Yang kedua, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu tuh adalah 32 meter per second. Oh, sorry guys, jadi kembali lagi. Sentripetal 32 meter per second. Ingat, percepatan sentripetal rumusnya apa? Percepatan sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat per R. V kuadrat per R. V-nya itu adalah 4, berarti 4 kuadrat per R-nya 0,5. 4 dikuadratkan adalah 16, dibagi 0,5 itu kan 1/2 ya. Berarti ini tuh sama aja kayak 16 kali 2 per 1, berarti 32 meter per second kuadrat. Sorry, ini berarti harusnya meter per second kuadrat ya, salah satuannya nih. Ini betul ya harusnya ya isinya. Berarti 2 betul, jadi jawabannya adalah ini sebetulnya ya. Tapi mari kita buktikan ya, yang ketiga dan yang keempatnya betul atau salah. Ketiga, gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Oh guys, tapi kok ini juga betul. Oke, gaya sentripetal itu sebetulnya belum dibahas ya tadi ya. Itu tuh rumusnya M kali A, sama kayak hukum Newton. Masanya itu adalah 10, percepatan sentripetalnya 32. Berarti 320 ya. Ini juga betul nih. Apakah semuanya betul? Bentar, frekuensinya apakah kita yang salah? V itu omega kali R kan? Bentar. V itu omega kali R, betul. Betul, V itu omega kali R. Bentar. Mana sih? V itu omega kali R, omega tuh 2. Oh, sorry guys. Duh, maafin banget. 2VF. Yang 2V per F itu tuh harusnya 2V per T. Sorry guys, 2VF harusnya. R-nya tuh tadi adalah 0,5. Berarti kan 4 sama dengan 2 kali 0,5 tuh 1, berarti VF. Nah, bener ya, berarti 4 per V itu F. Sorry teman-teman, mohon maaf banget ya. Mohon maaf. Ada kesalahan dalam perhitungan. Berarti ini juga betul nih. Ini betul ya, yang pernyataan pertama ya. Berarti semuanya ini otomatis bener nih. Tapi mari kita cek ya. Tuh tadi kalau kita nggak cek, berarti kita nggak akan tahu yang pertama tuh dia harusnya betul. Maaf ya teman-teman ya. Yang keempat periode. Periode itu tuh adalah 4V. Oke, kita tahu frekuensinya tadi adalah 4 per V, satuannya Hz. Kalau periode itu tuh berarti 1 per F-nya, tinggal dijungkir aja sebetulnya. Berarti 1 per 4 per V, berarti kalau dijungkir jadi 1 kali V per 4, atau jadi V per 4 sekon. Iya, ini periodenya tuh, oh berarti bukan 1, 2. Periodenya berarti V per 4, ini salah ya, yang ini salah. Oke, ini salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Maaf ya teman-teman. Oke, berarti yang keempatnya salah ya, periodenya harusnya adalah V per 4 gitu. Oke, mari kita lanjut. Sepertinya sudah tidak fokus. 2 nomor lagi ya. Oke. Ada sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut. Nah, ini omeganya adalah 240 rpm. Apa artinya rpm? RPM itu adalah revolution per minute ataupun putaran per menit gitu. Berarti kan ini tuh kalau di breakdown ya, N-nya itu tuh ada 240. Ada 240 kali putaran dalam waktunya adalah menit, 1 menit. 1 menit. 1 menit itu dia adalah 60 detik. Jika jari-jari lingkaran adalah 10 cm atau kita ubah ke 0,1 meter, dan benda telah menempuh waktu 4 sekon. Oke, berarti waktu yang aslinya itu adalah 4 detik. Ini boleh aja dihapus aja sebetulnya ya. Ini tuh cuma penjabaran dari ini ya.
Nilai kisaran yang benar adalah, oke, kita lihat A, periodenya adalah 0,5. 0,5 detik. Dari mana kita bisa tahu periode? Periode itu adalah T per N ya. Periode T per N. Oke, boleh dari situ. Periode itu adalah T per N. Berarti T-nya kita pakainya yang 60 ya. N-nya adalah 240. Berarti ini ke seperempatnya ya. 24 bagi 6 itu adalah 4 seperempat detik atau 0,25 second. Berarti dia salah yang pertama tuh. Ini salah nih periodenya. Bukan 0,5 detik. Frekuensinya 2 Hz. Ini juga otomatis dia bakalan salah sih ya. Frekuensinya dia adalah 2 Hz. Frekuensi itu dia adalah 1 per T. Nah, berarti 1 per T-nya kita ambil yang seperempat. Berarti kan 1 kali 4 per 1. Berarti 4 Hz. Ini juga salah, teman-teman. Yang ke 1 dia salah. Oke, yang ke B. B itu dia katanya kecepatan linear. Kecepatan linearnya adalah, bentar. Kecepatan linear dia 0,8 V meter per second. Berarti kecepatan linear tuh dia omega kali R ya. Nah, tapi di sini omeganya dalam bentuk RPM, teman-teman. Harus kita ubah dulu sebetulnya. Oke, kita lihat dulu deh ya. Omega tuh 240 putaran per menit. Berarti kita harus ubah RPM, ini harus kita ubah dulu ke radian per second. Per second, berarti 240, satu putaran itu kan dia 2 V ya, per menit. Menit ke detik tuh dia 60. Ini coret, berarti ini 3 ya, 60 bagi 2, 3. Berarti omeganya adalah 2 V per 3 radian per second. Gitu. Kecepatan linear tuh adalah omega dikali R. Omeganya kita pakai yang 2 V per 3. R-nya itu adalah 0,1. Berarti ini adalah 0,2 V per 3. Yang mana gak mungkin banget menghasilkan 0,8 V meter per second. Berarti ini juga salah yang B tuh ya. Yang B-nya ini bisa kita coret. Kecepatan sudut. Oh, ini kecepatan sudut juga udah kita cari. Teman-teman maaf. Ya Allah, kenapa ya? Ini kenapa jadi 20 di sini tuh 240, guys. Benci banget ke diri sendiri ya. Bentar, ini tuh 240. Kenapa ditulisnya 20 sih? 240. Putaran tuh 2 V. Menit tuh 60. Ini tuh bisa jadi bener nih. 240 bagi 6 tuh 4 kan ya. 4 kali 2, 8. Berarti 8 V. Radian per second. Mohon maaf ya teman-teman. Maaf banget. Omeganya itu tuh adalah 8 V, R-nya tadi adalah 0,1, berarti 0,8 V. Si meter per second, berarti betul ya, yang B itu betul. Oke, terus kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya 8 V, betul ya. Tadi kecepatan sudutnya udah kita cari, yaitu di awal, yaitu 8 V radian per second. Berarti B itu betul. Sorry ya teman-teman. Yang C tapi kita coba juga. Jadi kalau misalnya ada kesalahan nanti tolong di kolom komentar aja kalian, oh Kak itu kenapa kayak gitu ya. Boleh ya, boleh banget. Aku sejujurnya gak apa-apa kalau misalnya ada yang komen seperti itu tuh it's okay banget. Kecepatan linear benda, oke, ini sebetulnya 0,8 V, jarak tempuh. Oke, yang ditanyain kecepatan linearnya tadi sama ya, kayak yang bagian B harusnya 0,8 V meter per second dan itu juga betul. Sekarang di sini adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuh. Ingat jarak tempuh itu adalah bisa dari GLB, S per T. V-nya udah ada 0,8 V, jarak tempuhnya S, waktunya pakai yang 4 detik. Berarti kan S itu tinggal 0,8 V kali 4. Oke, berarti 3,2 ya. 3,2 V meter. Ini salah ya, dia 32 meter. Oke, terus yang ke D-nya jarak tempuhnya 32 meter itu udah salah ya, udah barusan kita cari. Percepatan benda, ini percepatan linear berarti kita lihat percepatan benda itu tuh adalah 0,2 V meter per second kuadrat. Percepatan tuh kita bisa cari dari
Bentar, kita taunya omega, oke. Percepatan tuh dia delta V per delta T kan ya. Kecepatannya kan dia omega kali R 0,8 V. Oke. Bentar. Percepatan benda kita bisa mulai dari V per T, tapi bentar guys. Oh ya, percepatan tuh kan dia delta V per delta T ya, delta V per delta T. V-nya tuh udah ada tadi 0,8 V, waktunya tuh udah 4 detik, berarti dia 0,2 V ya, betul. Meter per second kuadrat. Di sini percepatannya betul tapi jarak tempuhnya salah ya, harusnya 3,2 V meter. Oke, berarti yang ini juga salah. Yang dodol, yang E, percepatan benda 0,2 meter per second kuadrat. Itu salah ya, harusnya 0,2 V. Jarak tempuhnya 3,2 V. Jarak tempuhnya ini yang betul, tapi percepatannya salah. Oke, berarti jawabannya B ya, fix. Oke, satu nomor terakhir teman-teman. Ada sebuah roda memiliki jari-jari 16 cm. Ini kalau kita ubah ke meter jadi 0,16 meter. Bergerak melingkar beraturan. Kelajuan linier berarti V-nya 2,4 meter per second. Kecepatan sudut. Oke, ini mudah ya. V itu adalah omega kali R. Berarti mau tahu omega itu adalah V per R. Kita tinggal masukin nilainya. V-nya 2,4, R-nya adalah 0,16. Gitu. Kalau kita bagi 2,4 dibagi dengan 0,16, itu tuh akan menghasilkan 15 ya. 15 radian per detik. Jawabannya berarti adalah yang C, kayak gitu. Mohon maaf banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, tapi gak apa-apa karena kita udah langsung betulin. Tapi kalau misalkan ada kesalahan, masih ada ya error-error gitu, boleh banget komen di bawah ya. Nanti aku coba betulkan juga di kolom komentar kayak gitu. Makasih banyak teman-teman udah menonton video ini. Semangat buat TKA-nya. Terima kasih banyak.